Kembali lagi, kita dalam webinar IAIS ya. Saya Indrajani, Wadir Talenta di IAIS. Hari ini topik kita menarik loh, tentang pengenalan database graph. Di mana nih pembicaranya sudah punya pengalaman ya di dalam praktek database graph itu seperti apa dan gunanya seperti apa. Hal-hal yang ada di webinar ini pasti tentunya mendukung ke arah data science dan tren IT ya. Saya tak banyak bicara lagi, saya serahkan pada moderator Pak Jackie Lim, silahkan. Ya, terima kasih Bu Indrajani. Terima kasih juga semua telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini, acara IAIS pengenalan Graph Database. Sekarang saya akan memperkenalkan juga pembicara kita, dimulai dari Edwin. Edwin ini sudah memiliki pengalaman bekerja selama 1 tahun ya di PT Axelis Bahtera Indonesia sebagai IT App Support. Edwin ini telah melakukan analisa dan memperbaiki berbagai data error pada aplikasi yang terkait dengan data, melakukan inject data dan melakukan FCT atau full cycle test ya. Jadi kemudian pada Fauzan, teman kita ini juga turut terlibat pada proyek eksplorasi. Dia merupakan technical consultant di PT Indonesia Global Solution di PT Indonesia Global Solution Indo dan bekerja selama 1 tahun. Beliau telah melakukan proyek eksplorasi mengenai pengadaan sistem anti-fraud berbasis graph analytics dan juga mencakup pembuatan skema yang sesuai, pembuatan query untuk beberapa use case, data processing, dan menyiapkan database staging untuk visualisasi. Kemudian Fauzan ini juga melakukan project eksplorasi data virtualization dan master data management. Jadi tanpa basa-basi kita akan lanjut. Edwin, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Jeki. Saya izin share screen. Oke, halo, selamat siang semua. Perkenalkan, saya Edwin Tunggoro. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai pengenalan Graph Database. Jadi, sebelum kita mengetahui apa itu Graph Database, kita perlu mengetahui apa itu Graph Analytics terlebih dahulu. Menurut Gartner, Graph Analytics ini memungkinkan eksplorasi relasi antar entitas, seperti organisasi, orang, dan transaksi dengan lebih efisien. Dan sampai tahun 2022, aplikasinya akan tumbuh 100% setiap tahun, mempercepat proses persiapan data, dan memungkinkan data science yang lebih adaptif dan kompleks. Jadi Gartner ini adalah sebuah perusahaan riset dan konsulting global yang menyediakan riset dalam bidang teknologi dan membagikan hasil riset tersebut dalam bentuk private consulting kepada korporasi ataupun lembaga pemerintah. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan Graph sehari-hari. Yang pertama ada mesin pencarian. Google menggunakan algoritma Graph PageRank untuk melakukan pemeringkatan halaman web. Misalnya, jika kita melakukan browsing di Google tentang Graph Database, biasanya akan muncul seperti ini, ada banyak website dari atas sampai bawah. Ada yang muncul pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang menentukan peringkat munculnya hasil pencarian ini adalah hasil pemrosesan Graph Analytics. Oke, contoh kedua adalah sosial media. Graph digunakan untuk melakukan analisis relasi pada sosial media. Berikut ini adalah contoh analisis relasi yang ada di LinkedIn. Dapat dilihat pada bagian People Also View, terdapat tulisan second ataupun third di samping kanan nama people. Second ini misalnya saya punya teman bernama Budi, lalu Budi berteman dengan Renald. Maka di LinkedIn saya, relasi saya dengan Renald ini adalah second. Karena dari Edwin ke Budi dihitung 1, lalu dari Budi ke Renald menjadi 2. Yang third juga sama. Misalnya saya berteman dengan Budi, lalu Budi berteman dengan Renald, dan Renald berteman dengan Kenneth. Maka di LinkedIn saya, relasi saya dengan Kenneth adalah third.
Karena dari Edwin ke Budi dihitung 1, lalu dari Budi ke Renaud dihitung 2, dan Renaud ke Kenneth menjadi 3. Nah, relasi ini adalah contoh konsep dari graph database. Selain LinkedIn, ada juga sosial media yang lagi populer banget saat ini, yaitu TikTok. TikTok ini sangat terkenal dengan For Your Page-nya, atau biasa disebut FYP. Kalau kita perhatiin, jika kita misalnya menonton konten tentang edukasi keuangan sampai habis videonya, maka ketika kita beberapa kali swipe up, kita akan menemukan konten yang sejenis, yaitu konten edukasi keuangan tadi. Nah, ini berarti TikTok melakukan analisis konten sejenis apa yang cocok untuk kita. Nah, TikTok melakukan proses penganalisan ini dengan menggunakan Graph Database. Bahkan, TikTok sampai membuat sendiri aplikasi Graph Database-nya yang bernama ByteGraph. Lalu yang ketiga adalah mesin rekomendasi. Pemanfaatan Graph untuk menganalisis perilaku dan preferensi pembeli. Pada mesin rekomendasi ini hampir serupa dengan TikTok tadi. Ketika kita melihat suatu barang di e-commerce, maka homepage e-commerce tersebut akan menampilkan barang sejenis yang kita lihat sebelumnya. Nah, jadi apa itu Graph Analytics? Graph Analytics ini adalah teknik analisis yang memungkinkan pengeksplorasian relasi antar entitas. Pengeksplorasian relasi antar entitas ini contohnya yang tadi terjadi pada LinkedIn dan TikTok. Kalau tadi pada LinkedIn entitasnya adalah Edwin, Budi, dan Renaud, maka pada TikTok entitasnya adalah konten edukasi keuangan. Jadi konten edukasi keuangan 1 berelasi dengan konten edukasi keuangan 2, konten edukasi keuangan 2 berelasi dengan konten edukasi keuangan 3, dan seterusnya. Jadi, semua preferensi konten kita di sosial media diproses secara langsung oleh Graph. Lalu yang kedua, apa pentingnya Graph Analytics? Graph Analytics menjadi fondasi dalam modern data and analytics. Di sini ada kata fondasi dalam modern data and analytics. Kata kuncinya adalah modern. Kenapa modern? Karena di dunia modern saat ini, apapun yang kita lakukan di internet, semuanya menjadi data. Jumlah data yang ada saat ini sangatlah besar. Makanya terdapat istilah big data. Lalu ini yang menjadi pertanyaan ketiga dan yang terpenting. Kenapa Graph? Kenapa bukan database biasa seperti relational database? Kembali ke contoh kita yang tadi, yaitu sosial media. Apakah relational database bisa melakukan eksplorasi preferensi konten kita? Jawabannya tentu saja bisa jika pengguna TikTok hanya sedikit, ratusan atau ribuan. Tetapi pengguna TikTok saat ini ada jutaan, yang mana terdapat jutaan proses eksplorasi konten secara real-time, yang harus dilakukan oleh database TikTok. Nah, disinilah keunggulan Graph Database dibandingkan database lainnya, yaitu penyimpanan berbasis Graph lebih efisien dalam melakukan pemodelan, pengeksplorasian, dan pengqueryan data yang memiliki relasi yang kompleks. Oke, setelah Graph Analytics, selanjutnya adalah Graph Database. Tapi sebelum lanjut ke Graph Database, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai database secara general. Jadi database itu adalah istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki manfaat berupa penyimpanan data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Jadi sederhananya, database itu adalah tempat untuk penyimpanan data. Nah, karena database adalah tempat untuk penyimpanan data, maka Graph Database ini adalah sebuah penyimpanan data melalui pengaturan nodes, heads, dan relationship, sehingga memberikan indeks free adjacency. Apa itu indeks free adjacency? Jadi kalau pada relational database, jika kita mencari data yang belum melalui proses pengindeksan, akan lebih lama daripada data yang sudah melalui proses pengindeksan. Sementara pada Graph Database ini memiliki indeks free adjacency, yang mana tidak perlu diindeks terlebih dahulu. Graph Database dapat dengan baik mengekspresikan hubungan di antara elemen data individual dengan membuat node untuk setiap elemen data dan menghubungkan node melalui edge untuk membangun hubungan di antara mereka. Bisa dilihat pada gambar di atas ini sangat mirip dengan contoh LinkedIn sebelumnya, di mana ada lingkaran dan juga garis. Jadi lingkaran tadi yang berisi nama Edwin, Budi, dan Renaud, pada Graph Database lingkaran itu disebut dengan nodes atau vertex.
tergantung pada aplikasi Graph database-nya. Ada yang menyebut nodes, ada juga yang menyebut vertex. Lalu pada contoh LinkedIn, saya juga menyebutkan kata berteman. Edwin berteman dengan Budi, Budi berteman dengan Renaud. Nah, kata berteman ini menghubungkan antara Edwin dengan Budi. Pada Graph database, untuk menunjukkan Edwin berteman dengan Budi dilambangkan dengan panah atau disebut juga edge. Sementara itu, kata berteman pada Graph database disebut juga sebagai relationship karena menunjukkan hubungan antara Edwin dengan Budi. Nah, berikut ini adalah property graph. Jadi ada node atau vertex dan juga edge. Contoh di sini terdapat dua entitas, yaitu person yang bernama John Doe dan company yang bernama company B. Person dan company digambarkan sebagai node, karena keduanya adalah entitas. Person dan company memiliki hubungan, yaitu person bekerja di company. Lalu hubungan tersebut dinamakan sebagai works at, dan digambarkan dengan edge. Pada node dan edge ini, kita dapat menyimpan atribut, seperti ID, name, division, dan position. Nanti pada saat hands-on, kita akan belajar bagaimana cara membuat node dan edge. Nah, berikut ini adalah contoh skema graph database. Jika biasanya pada relational database, sebelum membuat database, kita harus merancang database-nya terlebih dahulu. Kita mengenalnya dengan ERD, atau Entity Relationship Diagram. Pada graph database ini juga sama, hanya berbeda sebutannya. Kalau di graph database disebutnya skema. Perbedaannya ada pada bentuk skema graph database yang lebih mudah dipahami. Bisa dilihat pada ERD, terdapat 3 tabel, ada user, user count, dan device. Nah, kalau pada skema graph database, 3 tabel tersebut direpresentasikan sebagai node. Ada node user, user account, dan device. Lalu pada skema graph database, relationship antar node juga telah didefine, seperti user sets up user account dan device used by user account. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara relational database, key value database, dan graph database. Bisa dilihat pada relational database, poin pertamanya adalah rigid schema. Yang dimaksud rigid schema ini adalah relational database yang sudah jadi tidak fleksibel untuk dilakukan pengembangan. Sementara pada key value database, dia ini highly fluid schema atau no schema. Jadi tidak memiliki skema karena menyimpan datanya hanya dari key dan value. Lalu pada graph database itu skemanya fleksibel. Jadi berbanding terbalik dengan relational database, pada graph database ini mudah dilakukan pengembangan database meskipun database tersebut sudah jadi. Nah, pada poin kedua, relational database itu high performance for transaction. Jadi memiliki performa yang tinggi untuk transaksi yang normal atau transaksi yang tidak memiliki banyak keterkaitan. Sementara pada key value database itu high performance-nya untuk yang simple transaction. Jadi memiliki performa yang tinggi untuk transaksi yang tidak memiliki keterkaitan, karena tersimpan dalam bentuk key, bukan table. Sementara pada graph database ini high performance-nya untuk complex transaction. Jadi memiliki performa yang sangat tinggi untuk transaksi yang memiliki banyak keterkaitan. Nah, pada poin ketiga, di relational database dan key value database itu poor performance for deep analytic. Jadi memiliki performa yang buruk ketika digunakan untuk menganalisis data yang memiliki banyak keterkaitan. Sementara graph database ini high performance untuk deep analytic. Jadi performanya akan sangat tinggi ketika digunakan untuk menganalisis data yang memiliki banyak keterkaitan. Nah, berikut ini adalah beberapa aplikasi graph database. Yang populer saat ini ada 2, yaitu Neo4j dan Tiger Graph. Beberapa tahun terakhir, Tiger Graph ini sedang agresif di pasar ASEAN, salah satunya Indonesia. Tiger Graph sendiri sudah masuk ke industri keuangan, fintech, komunikasi, dan lain-lain. Jadi Tiger Graph ini adalah Graph Database Management System yang dapat mencakup operasional dan analytical workloads. Contoh operasional workload ini adalah ketika menggunakan Graph Database untuk melakukan eksplorasi konten pada TikTok. Nah, contoh dari analytical workload-nya ini adalah ketika menggunakan Graph Database untuk menganalisa transaksi yang fraud. Tiger Graph ini menawarkan penggunaan Graph Database untuk use case yang berada pada industri keuangan, manufaktur, dan retail. Contoh salah satu use case yang cukup populer di Graph Database itu yaitu menggunakan Graph Database untuk sistem anti-money laundering. Pada tahun 2022,
Tiger Graph ini masuk ke dalam Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management System sebagai niche player. Karena Graph database ini hanya cocok digunakan untuk use case yang lebih spesifik, seperti fraud detection dan sistem anti-money laundering. Berbeda dengan Amazon, Microsoft, Oracle, dan Google yang sebagai leaders, karena use case mereka cocok untuk use case secara general. Kelebihan Tiger Graph ini yang pertama adalah high performance. Jadi Tiger Graph ini cocok untuk data intensive graph use case. Memiliki performa yang tinggi dalam menjalankan use case yang cocok untuk graph database. Kami pernah melakukan pengujian antara Tiger Graph dengan MySQL. Pengujiannya sederhana, cuma mengelot data sebanyak 1 juta baris, tanpa menggunakan relationship apapun. Hasilnya, MySQL dapat mengelot data jauh lebih cepat daripada Tiger Graph. MySQL membutuhkan waktu 1078 milisecond, sementara Tiger Graph 32.060 milisecond. Jadi graph database ini tidak bisa asal digunakan. Harus digunakan sesuai dengan use case-nya. Intinya pada data yang memiliki banyak keterkaitan. Lalu yang kedua adalah continuous enhancement on Graph AI atau machine learning. Tiger Graph bisa dijadikan sebagai platform Graph AI yang komprehensif. Jadi Tiger Graph ini mensupport penggunaan machine learning dan akan dilakukan pengembangan terus-menerus. Dan yang ketiga adalah ambitious product vision. Tiger Graph telah merencanakan roadmap produk yang mencakup scalability, real-time analytics, dan cloud ecosystem integration. Jadi Tiger Graph ini sudah memiliki roadmap pengembangan produknya, sehingga aplikasinya juga akan selalu berkembang dan memiliki fitur-fitur baru. Lalu selanjutnya ada Neo4j. Data Neo4j ini adalah database NoSQL yang termasuk ke dalam Graph database. Jadi Graph database sebenarnya juga termasuk ke dalam NoSQL, karena pengquery-annya tidak menggunakan SQL, hanya mirip dengan SQL. Neo4j memiliki arsitektur yang kuat yang diimplementasikan dengan konsep high availability. Yang dimaksud high availability ini adalah database ini merupakan database yang andal, meskipun beroperasi selama 24 jam terus-menerus dan tidak membutuhkan banyak maintenance juga. Lalu, Neo4j ini juga menawarkan ACID, Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability Behavior. Jadi, ACID ini adalah karakteristik yang menjamin transaksi database dapat diproses secara reliable. Jadi, misalnya kita bertransaksi di e-commerce. Stok barang yang kita beli tinggal 1. Ketika kita sudah melakukan pembayaran dan stok barang tersebut sudah 0, maka pembeli lain tidak akan bisa membelinya, meskipun jedanya hanya 1 atau 2 detik. Jadi transaksinya tidak akan double. Sama seperti Tiger Graph, Neo4j juga masuk ke dalam Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management System sebagai niche player. Keunggulan Neo4j itu yang pertama adalah Graph Market Leadership. Jadi Neo4j ini merupakan Graph database komersial pertama. Lalu poin kedua adalah strong customer satisfaction. Karena merupakan database komersial pertama, Neo4j memiliki fondasi yang kuat dalam bidang Graph database, sehingga penggunanya pun memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Dan yang ketiga adalah strong data science support. Neo4j mendukung algoritma yang sering digunakan untuk pathfinding and search, community detection, similarity, dan heuristic link prediction. Sama seperti Tiger Graph, Neo4j juga mensupport penggunaan machine learning dengan adanya Neo4j Graph Data Science Library. Nah, untuk menggunakan Neo4j ini ada 3 cara, yaitu dengan menginstalnya langsung, menggunakan Docker, dan menggunakan Neo4j Aura yang berbasis cloud. Pada saat hands-on nanti, kita akan menggunakan Neo4j Aura. Oke, untuk next-nya kita akan lanjut ke sesi yang akan dibawakan oleh Fauzan. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan Fauzan. Baik, terima kasih Edwin untuk tadi materi mengenai introduction ya ke graph database dan graph analytics. Jadi izinkan saya dulu untuk share screen.
Ini sudah di PPT ya. Baik. Jadi sesi berikutnya adalah kita akan mencoba hands-on nih ke graph database. Tadi seperti yang dibilang oleh Edwin, kita akan menggunakan Neo4j Aura. Sebelum itu saya ingin berterima kasih dulu ke Edwin. Tadi sudah membawakan materi pengenalan ke graph database-nya ya. Dan juga terima kasih ke IAIS, Indonesia Artificial Intelligence Society, yang telah memberikan kesempatan untuk kami membawakan materi yang sangat menarik kali ini, graph database gitu ya. Oke. Jadi kita dari tadi ngomongin graph nih. Graph database, graph analitik. Tadi juga Edwin sudah menjelaskan ya. Kalau ternyata teknologi yang dinamakan graph analytics ini ternyata secara kita nggak tahu ya, mungkin beberapa dari peserta ini nggak tahu, itu sudah kita pakai setiap hari. Contohnya tadi ada di Google, dan ternyata algoritma super mereka itu ya, PageRank, itu ternyata salah satu bentuk implementasi dari graph analytics. Begitu. Juga di sosmed nih, yang main LinkedIn, yang main TikTok, itu konten recommendation mereka ya di TikTok misalkan, itu adalah bentuk implementasi dari graph analytics. Dan tadi juga degree-degreean di LinkedIn yang second dan third itu juga bentuk implementasi dari sistem graph analytics. Juga kita sudah jelaskan ya mengenai graph database, yang mana itu adalah sebuah database yang berbeda dengan database pada umumnya, misalkan RDBMS gitu. Jadi graph database ini menyimpan data dalam bentuk graph, ya, dalam bentuk node dan edge gitu. Kalau misalnya kita ngomongin RDBMS, biasanya dia nyimpen data kan dalam bentuk baris ya. Jangan RDBMS, Excel juga gitu. Excel itu baris. MySQL juga baris gitu. SQL Server semua baris gitu. Jadi dalam bentuk table dan baris. Sedangkan dalam graph database itu disimpan dalam bentuk node ya, vertex dan edge. Edge ini yang tadi garisnya melambangkan relasi antara entitas begitu. Nah, tapi dari tadi kita ngomongin nih graph terus. Tapi sebenarnya graph itu apa sih? Oke, jadi kalau kita menjawab pertanyaan apa itu graph, maka ini bisa sampai lumayan panjang. Awal mulanya teori graph ini ya ilmu matematika sebenarnya yang mempelajari graph. Graph di sini dalam konteks ini adalah suatu struktur yang mana menggambarkan himpunan vertex dan edge yang dimana bisa menyimpan properti. Jadi kurang lebih kayak gini. Graph adalah kumpulan vertex dan edge. Dan vertex serta edge ini bisa menyimpan properti masing-masing. Misalkan seperti gambar di sini ya, ada yang di sebelah kanan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bulatan ini adalah sebuah vertex atau node. Gitu. Jadi, vertex dan node ini bisa menyimpan properti, misalkan bisa menyimpan nilai gitu. Jadi contohnya yang satu ini misalkan menyimpan nilai 50,5. Yang vertex 2 menyimpan nilai 60,3 gitu. Jadi dia bisa menampung nilai. Sedangkan garis yang menghubungi antar vertex ini ya, itu dinamakan dengan edge gitu. Jadi teori ini sebenarnya bermula dari seorang matematikawan terkenal ya, Leonhard Euler, yang untuk menjawab permasalahan 7 jembatan Königsberg atau Kaliningrad di Rusia. Jadi pernyataannya masalah ini adalah di sana terdapat 7 jembatan yang menghubungi 4 daratan. Ya, 7 jembatan yang menghubungi 4 daratan. Pertanyaannya bagaimana kita bisa melewati ketujuh jembatan tersebut dalam sekali jalan tanpa melewati jembatan yang sama bolak-balik begitu. Nah, dari sini dibentuklah graf gitu. Jadi jembatannya adalah edge, sedangkan daratannya adalah vertex. Jadi vertex daratan, edge-nya jembatan yang menghubungi begitu. Ini adalah asal mulanya. Kemudian dari teori matematika ini diadopsi ke ilmu computer science. Yang mana di computer science graf ini adalah sebuah tipe data sebenarnya, tipe data abstrak yang mana menyimpan data graf, yaitu himpunan atau kumpulan dari nilai vertex dan edge. Yang dimana dari sini kita bisa visualisasikan kembali
menjadi struktur graf secara utuh. Ya, oke. Jadi kalau misalkan semoga tahu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang nanya apa itu graf, jawabannya ya teori graf adalah cabang ilmu matematika bermula dari matematikawan Leonhard Euler dari masalah 7 jembatan Königsberg. Oke, itu jawaban secara teoritis. Tapi saya yakin nggak semua orang bisa menerima jawaban teoritis seperti itu. Maka dari itu, sebenarnya ada satu lagi cara menjawab kalau misalkan ada pertanyaan, apa itu graf? Kita jawabnya pakai analogi sekarang. Ini adalah salah satu analogi yang lumayan populer, sering dibawakan oleh salah satu vendor graph database ya, Tiger Graph. Jadi, graph adalah cara kita berpikir. Nah, apa tuh maksudnya? Malah makin absurd. Nah, ternyata ditemukan kemiripan kalau cara kita berpikir dengan cara kerja teknologi graph misalkan. Ya. Jadi ada istilah graph adalah cara kita berpikir. Misalnya apa? Misalkan di gambar itu tuh ada remote AC ya. Ini semoga juga bisa ngeliat nih peserta. Saya menunjukkan remote AC. Nah, sekarang bagi yang menjawab remote AC, seberapa yakin kalau misalkan itu adalah remote AC? Kenapa itu bukan kursi? Kenapa itu bukan gelas? Kenapa itu bukan buku? Kenapa remote AC? Jawabannya simpel. Karena kita sudah punya informasi mengenai remote AC. Di kepala kita sudah diajari dari kecil. Kita sudah menyimpan informasi mengenai kalau barang elektronik tertentu, misalkan TV, itu bisa dikendalikan dengan remote. Remote itu adalah benda yang punya button, punya tombol, punya IR blaster, punya yang namanya baterai, gitu ya. Kemudian seiring berkembangnya waktu, kita paham kalau misalkan nggak cuma TV yang butuh remote, AC juga bisa pakai remote, gitu ya. Dan ternyata kita mengasosiasikan remote yang warna putih dengan remote AC. Terus remote AC punya untuk mengatur suhu, punya layar. Informasi tersebut tersimpan secara permanen dan ketika kita berpikir, kita mengobservasi sebuah objek putih ini yang kotak, kita secara otomatis di bawah alam sadar kita sudah tahu kalau misalkan ini adalah remote AC, begitu. Ini hanyalah sebuah kesamaan ya. Ini kita untuk menganalogikan graf dengan cara kita berpikir. Ini untuk memudahkan saja untuk kita mengetahui graf. Saya tidak bilang di dalam kepala kita ada graf gitu. Enggak. Jadi seperti tadi ya. Kita mengobservasi benda putih, kotak ini ada tombolnya, mengatur suhu, butuh baterai. Secara otomatis di kepala kita akan menggabungkan informasi-informasi tersebut sehingga kita bisa mendapatkan jawaban secara yakin kalau yang kita lihat adalah remote AC. Nah, kita berandai coba. Kita kembali ke masa Renaissance misalkan, tahun 1500-an. Kita kasih remote AC ke orang-orang sana gitu. Saya jamin 100% mereka akan bingung setengah mati. Benda apa yang sebenarnya dilihat gitu. Tapi mereka akan berusaha mengasosiasikan dengan informasi yang dipunya. Tetap gitu. Benda kotak dan warna putih. Tapi that's it. Itu aja. Selebihnya dia nggak punya informasi yang lebih tepat gitu untuk menyimpulkan kesimpulan. Nah, cara kerja graf seperti ini. Misalkan kita ngomongin sistem rekomendasi produk misalkan berbasis graf. Misalkan ada seorang customer namanya Fauzan saya gitu. Fauzan ini membeli roti. Maka andai kata sistem itu bisa ngomong, pasti dia akan melihat Fauzan membeli roti dan kiranya barang apa lagi nih yang Fauzan bisa beli selain roti. Kalau kita pakai pendekatan graf ya untuk recommendation engine ini, maka akan dimulai dari yang diobserve, entitas yang diobservasi, yaitu Fauzan, yaitu customer. Jadi dicek customer ini, dicek history belanjanya, dicek terus invoice-nya, dicek barang yang dibeli. Nah, dari barang yang dibeli itu kan tadi roti, dicek lagi siapa yang beli roti, siapa saja selain Fauzan yang pernah beli roti. Kemudian dicek lagi, sekiranya barang apa yang orang-orang lain beli selain roti gitu. Misalkan dapatlah selai. Jadi kebiasaan orang ketika beli roti itu juga beli selai. Nah, sah dong kalau misalkan sistem ingin
merekomendasikan selai kepada Fauzan karena berdasarkan histori, berdasarkan yang sudah-sudah, orang yang membeli roti biasanya beli selai juga. Begitu. Jadi kalau misalkan kita dalam analogi graf, dimulai dari Fauzan tadi, dicek relasinya dengan invoice, dicek dengan relasinya barang yang dibeli, dicek lagi relasinya dengan orang yang pernah membeli roti tadi, dicek lagi dengan relasinya dengan apa histori-histori belanja mereka, sehingga dapatkan kesimpulan bahwa mungkin Fauzan ingin membeli barang ini, selai tadi contohnya. Nah, pertanyaan, kenapa kita harus melakukan analisis sampai mendalam seperti itu? Kenapa dari Fauzan sampai terus ke dalam, ya? Kenapa harus sampai mendalam gitu analisisnya? Jawabannya supaya kita bisa mendapatkan jaringan relasi antar entitas ini secara luas. Untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan konteks yang lebih utuh, yang lebih komprehensif, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan informasi yang lebih tepat. Jadi contohnya tadi, sistem rekomendasi akan melakukan analisa yang begitu rumit, ya, dari entitas yang diobservasi sampai mendalam terus, sehingga dapat kesimpulan kalau mungkin Fauzan pengen beli selai juga nih, berdasarkan orang-orang lain yang pernah beli roti biasanya beli selai juga. Seperti itu cara kerja graf, dan seperti yang contoh tadi di kepala kita di manusia, ya seperti itu juga. Kita mengobservasi benda kotak kecil ini, ya, kita hubungkan informasi-informasi terkait secara tidak sadar. Benda kotak warna putih, punya tombol, punya layar, punya baterai gitu ya. Dihubungkan semua sehingga membentuk jaringan informasi yang luas, dan dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kalau misalkan barang yang kita observasi adalah sebuah remote TV. Memang yakin kalau misalkan cara kerjanya begitu? Apa mungkin ternyata graf itu salah, nggak kayak cara kita berpikir? Saya yakin kalau misalkan memang begitu cara kerjanya. Mirip. Kalau contohnya tadi yang kita bawa ke tahun 1500-an, orang-orang di sana kita kasih remote AC, mereka akan bingung setengah mati, tapi mereka akan tetap mencoba mengasosiasikan dengan informasi yang dia punya. Mereka akan melihat benda ini kotak, warna putih, tapi that's it, itu aja. Dia nggak dapat konteks yang lebih utuh, karena tadi informasi yang terkaitnya hanya sedikit, gitu. Jadi nggak bisa mendapat eh, konteks yang lebih utuh ya. Ini juga berlaku terbalik, kalau misalkan kita ibaratnya ada teknologi zaman dulu dikasih ke ke orang-orang sekarang, belum tentu kita bisa mengetahui benda apa itu. Kita bisa melakukan penebakan terpelajar ya, educated guess. Tapi sejatinya yang punya konteks, yang tahu cara memakainya ya orang-orang zaman dahulu. Misalkan zaman purba gitu, ada fosil alat yang nggak kita ketahui. Yang tahu cara makainya, yang punya konteksnya ya mereka. Kita hanya mencoba melakukan educated guess. Kiranya mereka melakukan apa. Jadi tadi fungsinya. Informasi terkait ini adalah untuk agar kita bisa melakukan analisis secara mendalam. Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil kesimpulan lebih tepat, agar kita bisa mendapatkan konteks yang lebih utuh dan komprehensif. Begitu. Jadi semoga bisa menjawab nih. Sekiranya kalau misalkan ada pertanyaan, apa itu graf? Tadi kita udah pelajari secara teoritis, dan kita sudah kasih analogi juga. Ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke hands-on langsung. Tapi sebelum itu, saya sih inginnya ya, kalau sesi hands-on ini kita murni fokus terhadap hands-on. Jadi supaya nggak ada unek-unek lagi nih ya, para hadirin. Saya silakan untuk bertanya. Jadi sebelum kita mulai hands-on the actual-nya, saya buka dulu untuk sesi tanya jawab. Dan dari ini saya kembalikan ke moderator dulu, Jeki. Silakan Jeki. Ya, terima kasih Edwin Fauzan. Present yang menarik ya, materi yang menarik. Sorry Dan Jeki, mute. halo, 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 kedengaran suaranya? Ya, ada suaranya, Kak. Iya, oke, terima kasih. Baik, sekarang udah bisa dilakukan sesi tanya jawab ya untuk sementara ini. Ada yang mau bertanya? Jeki, halo, Boleh, Kak? mute Jeki. Iya, sorry, sorry.
Jeki mau tanya ke Pak Pausan, saya Teddy. Silakan Pak Teddy. Ya, kalau misalnya kan kita bisa mainnya banyaknya di RDBMS nih. Kalau misalnya dari RDBMS nih mau diimport, bukan import, ekspor gitu kan, ke Grab itu memungkinkan nggak? Apa yang menjadi prasyaratnya gitu? Makasih. Baik, Pak Teddy, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Jadi sebagai Oke. Baik, tadi menjawab pertanyaan Pak Teddy ya, mengenai apakah kita dari database existing ya, dari BMS bisa diekspor ke Graph Database. Jadi saya pernah menggunakan salah satu tools Graph Database ya, itu namanya Tiger Graph yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Edwin. Nah, Tiger Graph ini memungkinkan cara kita untuk melakukan data loading itu dengan bermacam-macam skema ya. Bisa kita melakukan secara batch melalui flat file CSV itu bisa, dan juga ada secara real time melalui streaming. Jadi kita pakai Kafka misalkan, itu bisa. Dan juga ada fitur yang dapat menghubungkan graph database langsung dengan RDBMS. Contohnya waktu itu kayak MariaDB ya. Meskipun itu sebenarnya masih kayak beta begitu ya. Masih fitur yang beta, tapi itu memungkinkan, Pak. Atau kita ekspor dulu menjadi flat file, kemudian dimasukkan secara batch, itu juga bisa. Oke, Jadi seperti itu, Pak. makasih Kak Pausan. Misalnya gini kan, kalau kita kan ya RDBMS nih yang sudah existing dan itu dipakai di sini. Kita tidak akan bisa ya gitu ya model Oh, maaf Pak, suaranya agak kurang jelas nih Pak. seperti transaction itu kan bisa dipakai RDBMS. Tapi kan analytika kan setiap saat saya kita bikin jembatan gitu kan ya, data-data yang nanti kita pindahkan ke ground gitu, baru dianalitik di situ gitu kan gitu. Ya, jadi kalau data transaksional bisa diekspor dulu, atau misalkan bisa beberapa tools graph database kayak tadi ya contohnya Tiger Graph itu bisa langsung menembak ke yang existing. Cuma mungkin kita harus tetap memperkirakan load di existing database-nya Pak. Datanya yang baik-baik. Oke, Gitu makasih. Pak. Ya, baik. Terus, baik. Berikutnya ya, Pak Febrianto, silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf nggak bisa open kamera. Ya nggak apa-apa Pak. Sebelumnya kan ini kan saya masih tahap pemula nih Pak dalam database. Untuk database graf terapan ini, seumpama kan kita lagi input data nih Pak. Nah, tiba-tiba jaringan kita kan terputus Pak. Jadi kan mode offline. Nah, itu untuk data sendiri dia apa otomatis ada pembackupan apa kayak gimana Pak? Apa terputus apa ulang dari awal lagi gitu. Nah, terus yang kedua Pak, seumpama lagi mode offline gitu Pak, lagi nggak kehubung ke jaringan, apa kita bisa cek database-nya Pak gitu Pak? Mungkin segitu Pak pertanyaannya. Baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Febrianto. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang database itu ya,
di-mute. Terima kasih. Baik. Jadi kalau kita ngomongin graph database, itu biasanya tools-tools yang terkemuka tadi ya, kayak Neo4j dan Tiger Graph, biasanya memang memiliki versi cloud dan versi offline. Itu bisa diinstal di server bare metal, atau mau disimpan diinstal di container kayak di Docker, atau di Neo4j juga bisa di Kubernetes. Jadi intinya bisa di cloud, atau kita bisa install di komputer sendiri. Kalau yang di komputer sendiri itu nggak akan peduli dengan jaringan internet ya, karena tidak terhubung. Kan tetapi kalau yang di cloud, saya sebenarnya ragu kalau misalkan koneksi terputus andai kata, kemudian apakah data tersimpan atau tidak ketika kita melakukan input data, itu kembali lagi karena bagaimana cara kerja cloud si tools ini, apakah dia bisa menyimpan datanya atau enggak. Tapi dari pengalaman saya sih, saya nggak pernah mengalami yang sampai putus begitu. Tapi kalau misalkan emang ada concern mengenai jaringan, saya sarankan mending install di mesin sendiri, di laptop sendiri. Karena sekarang juga yang versi cloud itu versi kontainer itu sangat ringan. Terus juga ada versi desktopnya itu juga ringan. Jadi intinya ya, saya belum terlalu tahu ya kalau misalkan yang di cloud, apakah kalau misalkan jaringannya terputus itu datanya masih ada atau tidak. Begitu, Pak. Tapi seenggaknya kalau misalkan contohnya di Tiger Graph, kalau misalkan kita melakukan proses data loading ini kan kayak proses upload ya istilahnya ya. Kalau uploadnya 100%, kalau udah sampai 100% itu ya sudah tersimpan di cloud-nya juga intinya, di mesin cloud-nya. Jadi mau kita matiin cloud-nya, mau kita jaringannya dimatiin juga, datanya tetap ada di situ. Begitu sih. Semoga apakah menjawab, Pak? Oke, baik Pak. Berarti kalau untuk yang terputus jaringan, pengalaman belum belum coba gitu Pak. Soalnya belum ada pengalaman gitu ya Pak. Belum ada, Pak. Oke, baik ya. Makasih Pak. Kita masih ada satu kuota lagi ya untuk pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita bisa lanjut ke sesi hands-on ya. Oke, sesi hands-on-nya Ozan dipersilakan. Baik, terima kasih Jackie. Ya, tapi kalau misalkan masih ada yang pengen tanya lagi, silahkan di chat ya. Nanti mungkin ada teman saya bisa membantu. Baik, berikutnya seperti yang tadi saya janjikan, kita akan langsung mulai coba hands-on ya. Kita pakai Neo4j Aura. Neo4j versi cloud-nya. Jadi ini adalah Neo4j versi gratis ya. Tapi sebenarnya Neo4j ini open source ya. Kalau misalkan yang berbayar itu biasanya versi enterprise. Jadi kita mau yang install di desktop, mau yang install di server, atau yang di container, itu semua gratis. Dan di Aura juga begitu. Ada versi gratis, ada yang berbayar. Cuma kalau misalkan untuk riset, untuk explore, kita pakai yang gratis itu sudah lebih dari cukup ya. Baik. Nah, jadi untuk hands-on kali ini saya persilahkan peserta kalau misalkan ingin follow along ya dengan nanti yang saya contohkan, ingin mengikuti, dipersilahkan. Atau yang ingin menonton saja juga dipersilahkan karena mungkin ingin melakukan ekspor sendiri, tidak apa, karena PPT ini materinya akan dibagikan nanti. Dan ini juga materinya membahas secara detail mulai dari registrasi sampai ke query singkat ya. Jadi sudah cukup kalau untuk sekedar eksplorasi ringan. Jadi kita mulai dari, baik, silahkan buka di web browser ya. Dan di Google kita cari saja langsung Neo4j Aura. Begitu. Dan di Neo4j Aura ini pilih yang paling atas dan start free langsung. Kita mulai.
Nah, kan udah masuk ke halaman login. Untuk loginnya ini saya sarankan kita pakai Google untuk lebih simple ya. Sebenarnya bisa pakai email apapun, tapi itu ada step tambahan nantinya gitu harus verifikasi email. Kalau untuk yang lebih mudah kita langsung pakai saja Google. Di sini saya sudah menyiapkan Google baru. Kita langsung pilih saja akunnya. Ada terms of service, langsung saja di I agree. Ya, kita pilih yang free ya. Yang profesional ini berbayar, tapi kita bisa custom instance cloud-nya mau kayak gimana. Misalkan mau kita custom dari memorinya kah, mau kita custom providernya, mau pakai Google atau Amazon atau Microsoft Azure gitu kan. Tapi kalau untuk yang berbayar ini ya lumayan ya rate-nya per jamnya itu. Saya pilih yang free aja kalau untuk keperluan explore dan riset karena sudah lebih dari cukup. Kita bisa menyimpan sampai 200.000 node dan 400.000 edge nih. Oke, kita create saja langsung. Nah, ketika muncul kredensial, ini pastiin di download ya. Password ini nanti digunakan untuk mengakses instance cloud-nya. Jadi kita download dulu, nanti dapat file. Sorry, gimana ya? Nah, file.txt ya. Ini ada isinya nih, ini kredensial. Ada username-nya, ada password-nya. Di sini ada informasi tambahan. Nah, ini yang penting. Jadi jangan sampai hapus, jangan sampai dihapus, jangan sampai lupa. Disimpan filenya. Kita checklist, kemudian kita continue. Baik. Nah, di sini Neo4j Aura akan mencoba membuat instance baru. Ini instance cloud baru ya. Dan ini akan memakan waktu yang lumayan. Jadi dari sini mungkin kita lanjut dulu materi ke query-nya nih, ke bahasa query dari Neo4j, yaitu Cypher. Nah, jadi dalam graph database, ya, mungkin saya ingin kasih tahu dulu nih salah satu kelemahan graph database saat ini, yaitu nggak ada bahasa query yang terstandar antar toolsnya. Jadi di Neo4j itu kita query-nya pakai bahasa yang namanya Cypher. Nih, Cypher. Sedangkan di tools lain, misalkan Tiger Graph, itu nama bahasanya adalah GSQL. Intinya sama untuk melakukan query di graph database, tapi sayangnya saat ini di graph database nggak ada bahasa yang terstandar. Kayak kalau misalkan kita ngomongin SQL ya, di MySQL, di PostgreSQL, di SQL Server gitu, di Oracle itu semuanya pakai SQL, gitu kan? Ada standarnya bahasanya. Tapi sedangkan di graph database ya belum ada yang terstandar. Jadi masing-masing vendor itu masih bisa menggunakan bahasa yang berbeda. Tapi tenang saja, bahasa-bahasa query di graph database itu biasanya dibangun terinspirasi dari SQL. Jadi ini untuk memudahkan pengguna, terutama juga yang sudah pernah menggunakan SQL. Begitu. Ini ada contohnya nih. Tapi mungkin ini terlalu rumit. Nggak apa-apa kalau masih bingung. Saya akan coba jelaskan yang lebih simpelnya. Baik. Ini adalah contoh query data retrieval untuk menggunakan bahasa Cypher berasal dari satu vertex, satu node gitu. Satu node atau satu vertex ini anggap saja kayak satu table begitu ya kalau di RTBMS. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngomongin SQL ya select from gitu ya. Tapi kalau misalkan di Cypher ya match pakainya dan return. Jadi pakai match, kemudian kita eh, kita mau ngambil data dari node mana, kita sebutin misalkan node customer atau node
product begitu. Kita sebutin, kita mau ngambil data dari mana, kemudian di return. Nah, alias ini lebih kayak ke local variable atau di SQL juga pakai as ya, as gitu. Misalkan select bintang from table product as gitu. Jadi kayak alias. Nah, contohnya ini saya kasih perbandingan ya antara SQL dan Cypher. SQL itu di sebelah kiri dan Cypher itu di kanan. Ini dilihat strukturnya. Jadi kalau misalkan di SQL biasanya select bintang from nama table, biasanya gitu kan. Nah, di contohnya ini ada select bintang from table product dikasih alias P begitu. Nah, strukturnya dimulai dari select. Select itu kan adalah proses, adalah keyword yang digunakan untuk menyeleksi properties atau atribut suatu table. Jadi kalau misalkan select bintang, berarti kita melakukan seleksi terhadap semua atribut, gitu kan? Nah, barulah kita pilih nih, kita sebut sumber datanya dari mana, pakai from. Tadi yang contoh di atas, select bintang from table product. Jadi kita mau ngambil table product dan kita select semua atributnya. Kalau bahasa manusianya mungkin kayak gini. Pilih semua atribut atau semua properti dari table product. Begitu. Sedangkan kalau di Cypher, kita pakai match. Kita match, kita tentukan kita mau ngambil data dari mana, misalkan dari produk, dari node produk, kita kasih alias P, kemudian kita return P-nya. Nah, uniknya, ini tuh kalau misalkan kayak di SQL sebenarnya, di Cypher ini from select. Jadi yang di atas dulu mengambil sumber data, baru di bawahnya melakukan seleksi properties. Jadi terbalik kalau misalkan dibandingkan SQL. Kalau SQL itu select from, kalau Cypher ya kurang lebih kayak from select gitu. Tapi kalian kan pakainya match return. Jadi begini ya. Ini P ini alias ya. Jadi kita mau kasih apa aja boleh. Misalkan dikasih V begitu. Untuk menyederhanakan penyebutan node produknya. Dan jangan lupa kalau misalkan di Cypher itu pakai tanda kurung. Tanda kurung yang ini. Ini untuk merepresentasikan suatu node. Begitu. Dan produk ini adalah nama label node-nya. Ya kalau misalkan di SQL nama tabelnya begitu. Berikutnya juga mesti ada contoh lagi. Di sini kita melakukan seleksi di SQL ya, melakukan seleksi terhadap dua atribut dari table product, terus kita lakukan sorting dan kita kasih limit. Kayak tadi building blocknya dari select ke from, kemudian baru order by dan limit. Kalau di match, kita ambil sumber data dari mana, dari node product, kemudian kita return atribut atau properties yang kita ingin output. Baru kita kasih sorting dan kita kasih limit. Nah, ini menarik. Ternyata di Cypher juga kita bisa lakukan order dan limit ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, biasanya query di graph database itu dibangun dengan inspirasi dari bahasa SQL. Ini biar kita lebih familiar untuk penggunanya. Baik. Nah, sekarang coba kita balik dulu ke yang tadi pembuatan instance. Semoga sudah selesai. Nah, ini udah selesai ya. Di halaman konsolnya 4J-nya. Kita coba open aja langsung karena ini statusnya sudah running ya. Kita coba langsung open saja. Baik. Nah, password yang tadi yang sudah disimpan dalam bentuk file txt itu kita copy passwordnya ya. Kemudian kita paste ke sini. Langsung kita connect saja. Oke. Ini sudah berhasil ya. Kita sudah masuk. Kita coba lakukan ini cuma tes aja ya. Kalau masih tahu kalau misalkan datanya kosong. Oke, datanya kosong ya. Baik.
kita langsung implementasiin aja yang tadi udah saya jelaskan, yaitu menggunakan match. Ini kita ambil misalkan dari person, ya, kita return. Kita kasih alias, jangan lupa. Ini kita return. Nah, tapi kan datanya tadi masih kosong. Database ini masih kosong. Kita bisa bikin node baru pakai create, pakai keyword create. Jadi kita copy saja, kita create. Ingat ya, dalam Cypher itu setiap tanda kurung ini adalah merepresentasikan sebuah node, suatu node gitu. Jadi ketika kita create satu bulletin ini, kita akan mencoba membuat sebuah node dengan label person, kita kasih alias ini biar bisa return. Nah, ini kan kita membuat node labelnya person. Ya kalau misalkan kita di SQL, ini ibarat kayak kita baru insert into table person, baru begitu doang. Datanya belum kita masukin, baru insert into table person. Nah, untuk masukin datanya gimana? Masukin datanya kita pakai Kurawal. Kurawal ini untuk kita masukin atributnya, misalkan nama person name. Kita kasih kutip, Fauzan 10. Nah, jadi kalau misalkan di SQL mungkin kurang lebih kayak insert into table person, values, dalam kurung Fauzan 10. Jadi kurang lebih kalau translate ke SQL kayak gitu. Nah, ini kita langsung run aja coba ya. Kita membuat sebuah node baru, labelnya person, kita kasih data isinya, atributnya person name, value-nya Fauzan Rizko. Begitu. Kita run saja langsung. Nah, kita coba match lagi, kita coba select lagi. Jadi ibaratnya kayak gini. Select bintang from table person. Kalau di SQL kayak gitulah kurang lebih. Jadi kita lakukan match dari node yang berlabel person, kemudian kita return, kita output. Kita jalankan, maka keluar yang sudah kita buat. Kita kembali lagi ke yang tadi kita scroll, yang create, ya masih ada di sini historinya. Bisa di close, tapi saran saya kita jangan di close dulu, masih kita pakai yang bawah saja. Nah, tadi kan kita sudah membuat node person dengan value, dengan atribut person name dan value-nya Fauzan Rizko. Kemudian coba kita buat person baru, kita coba buat orang baru nih. Misalkan namanya Edwin. Kita create, maka akan udah kebuat nih ya, not Edwin, labelnya person, begitu. Jadi ketika kita mengambil ini dari from person, select semua gitu ya, match person, return semua, kita run, maka akan keluar dua yang sudah kita buat, Edwin dan Fauzan. Jadi match itu ingat ya untuk select lah ibaratnya. Kalau untuk membuat data pakainya create. Ya. Sekarang coba kita buat yang baru nih dari nol deh. Kita coba buat node baru, create. Sekarang kita coba buat node-nya, nama labelnya itu adalah pelajaran misalkan. Pelajaran. Kita return, kita kasih alias jangan lupa biar gampang di codingnya. Nah, ini bisa apa aja ya, nggak harus P, bisa X, bisa Z. Yang intinya memudahkan pengguna lah, apa saja yang memudahkan pengguna. Oke, kita baru insert into table pelajaran ibaratnya. Tapi belum kita isi value-nya. Nah, untuk isi value-nya kayak tadi pakai Kurawal, kita masukkan ke atribut, misalkan nama pelajaran. Pelajaran. Kita kasih value-nya misalkan English Savvy.
pelajaran Inggris, kita run, maka akan muncul node yang memiliki label pelajaran. Beda ya dengan yang ini. Ini labelnya person. Yang ini labelnya pelajaran yang sudah kita buat barusan. Kemudian kita bikin lagi misalkan pelajaran introduction to database misalkan. Kita run. Sudah keluar ya, introduction to database. Sekarang coba kita select ya, kita match. Match. Kita kasih alias, kita kasih ininya, labelnya pelajaran, kita kasih alias, pel, kasih return pel. Kita lakukan pengambilan data dari node yang memiliki label pelajaran, kemudian kita return, kita output semuanya. Ketika di run, maka akan muncul yang sudah kita buat tadi. Loh, Edwin sama Fauzan kemana nih? Beda label ya. Ini ingat, ini labelnya pelajaran, sedangkan Edwin dan Fauzan itu labelnya person. Jadi kalau ini kita ganti person, kita run, makanya keluar Edwin dan Fauzan. Gitu. Jadi yang kuncinya ini adalah label. Label itu ya kayak tabelnya lah. Tapi kalau di graph database disebutnya label begitu. Baik. Sekarang coba kita return semua data, semua node gitu. Kita match, kita langsung kasih alias, kita langsung return. Aliasnya bisa apa aja ya, ingat. Mau per, mau semua, mau n doang. Nah, tadi di strukturnya itu kalau mengambil node ya, biasanya pakai tanda kurung, kita kasih titik 2, kita kasih label. Nah, kalau di Cypher, kalau kita label yang nggak tentuin, kita hapus labelnya, jadi alias doang nih, maka dia akan akan memilih semua node, semua vertex, mau dia punya label ataupun enggak. Jadi ketika kita run, maka semua node itu akan dikeluarkan oleh Cypher. Begitu. Tapi kalau misalnya kita kasih label, itu maka akan mengambil data spesifik dari label yang kita tentuin. Label person misalkan, ya tentu person aja yang keluar. Kalau nggak ada labelnya, semuanya yang diambil. Jadi ini cara ngambil semua data node dan edge yang ada di Cypher. Nah, jadi kita sudah membuat node sederhana ya, dan kita sudah melakukan data retrieval. Kita sudah ngambil data nih. Kita coba balik dulu sebentar ke PPT, karena berikutnya ada yang lebih menarik. Ya. Kita tadi baru sederhana aja nih, ngambil dari satu table, satu node, begitu. Sekarang kalau di SQL kan biasanya case-nya kan ada join-joinan ya, ngambil dari dua table begitu. Nah, kalau misalnya di Cypher gimana? Kita mau ngambil data yang terhubung ini, data yang memiliki relasi ini. Bentuk query-nya kurang lebih kayak begini. Kayak yang di layar ya. Jadi ingat, tanda kurung itu selalu merepresentasikan sebuah node. Jadi di sini ada dua ya kurungnya ya. Satu, bentar. Nah, ini satu, ini yang kedua. Nah, di Cypher, untuk melambangkan edge, ini pakai tanda ini nih. Pakai tanda siku, kita kasih kayak arrow gitu ya. Nah, baru kita isi nama koneksinya, nama edge-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini polanya, node yang ke satu terhubung dengan edge ini ke node yang kedua. Begitu kurang lebih strukturnya, bentuknya. Nah, kayak gini. Kalau kita bandingkan dengan SQL dan Cypher. Kita select bintang dari table product. Kita inner join dengan table kategori misalkan. Di on ya. Kita mau pasangkan dengan yang mana nih? Foreign key dan primary key-nya. Kalau di Cypher, kayak tadi, node yang ke satu, node yang kedua, di tengah-tengahnya ada nama relasi yang menghubungkan antar node ini. Tidak perlu pakai join lagi. Kita sebutin aja nama relasinya langsung. Begini ya.
Jadi kayak gini lah. Ini label produk, ini label node yang labelnya kategori, dan di tengah-tengah node ini ada relasi has kategori. Jadi produk has kategori, kategori. Kemudian di return. Building blocknya kayak tadi, select from, kita seleksi dulu propertiesnya kalau di SQL, kemudian kita pilih sumber datanya dari table mana. Tapi kalau di Cypher, kita match dulu, kita pilih sumber datanya dari mana, kemudian kita return. Jadi ini kayak proses select yang sebenarnya nih, di Cypher nih. Nah, kalau di SQL ada join, di Cypher nggak ada join. Ya. Karena di graph database, semua data itu akan relasinya itu di predefine, akan didefinisikan di awal, sehingga kita tidak perlu lagi mendefinisikan relasi antar entitas di level query. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau di SQL itu, proses join ini benar-benar memakan sumber daya komputasi ya, sangat besar. Kalau misalkan ini table produk ada 1.000.000, kategori ada 1.000 misalkan, ini bisa makan berapa lama ini, berapa menit. Yang kali ini kan relasinya sudah didefinisikan ketika proses data loading gitu ya. Ketika data sudah masuk, sudah langsung terhubung antar datanya. Nah, maka dari itu, di query-nya kita nggak perlu lagi definisikan ulang. Nggak perlu lagi ada join-joinan. Begitu. Sekarang coba langsung kita praktikan. Ya. Sekarang coba kita ambil node person yang namanya Fauzan. Nah, di sini bisa pakai where juga ya, Cypher. Menarik kan? Oke. Kita person name. Ya, harus ini sudah bisa menebak ya apa yang akan keluar. Yang akan keluar adalah sebuah node berlabel person, ya, tapi spesifik yang Fauzan saja, karena kita lakukan limitasi di sini pakai where. Jadi kita run, maka yang keluar akan Fauzan. Kemudian kita edit lagi di sini. Kita kasih koma, kita lakukan seleksi kedua dari node pelajaran. Kak Sri bisa di mute. Oke. Jadi kita akan mencoba melakukan pengambilan data dari dua buah node, ya, node person dan node pelajaran. Kemudian kita lakukan limitasi menggunakan where. Untuk yang person kita pilih saja node yang punya properti person name yang value-nya Fauzan. Untuk node yang pelajaran kita pilih yang properti nama pelajarannya itu adalah English Heavy. Ketika kita return, maka akan keluar seperti ini. Fauzan dan English Heavy. Nah, kita bisa membuat relasi dari sini. Kita langsung create saja. Create per ini maksudnya yang person nge-refernya ke sini ya, per. Ini simbol untuk membuat untuk menyatakan relasi kayak yang tadi, tanda siku dan panah. Ya, ya. Ini strip, siku, tutup, strip lagi, dan tanda lebih besar dari, seperti ini. Kemudian yang pel. Pel ini pelajaran ya, pelajaran. Yang mana ini yang English Heavy aja. Nah, ini kita akan mencoba membuat relasi, tapi di sini relasinya masih kosong, belum ada namanya. Kita bisa isi namanya dengan yang kita mau. Misalkan studies, mempelajari gitu. Coba langsung kita create, nggak, kita return dulu. Ini kita masukin ke dalam local variable ed misalkan. Kita taruh ke variable, kemudian kita return ed-nya. Kita run, maka akan tercipta sebuah edge yang menghubungkan dari Fauzan ke English Heavy. Begitu.
Ini seperti polanya ya. Ini kan person, namanya Fauzan. Di sini panahnya studies seperti ini, panahnya. Kemudian pel ini adalah pelajaran, yang dimana yang dimaksud di sini adalah pelajaran yang memiliki value, nama pelajarannya adalah English Heavy. Jadi ini tuh Fauzan, studies, English Heavy. Nah, ini kita baru buat satu relasi. Jadi kalau misalkan kita ambil semua data, ya, bentar. Ya. Jadi yang memiliki relasi ini baru Fauzan aja ya. Edwin ini tidak punya. Karena kita tadi mencoba nih label person, kita ambil semua label, semua node yang memiliki label person yang terhubung dengan suatu node. Begitu. Tapi ketika kita kembalikan, yang dikembalikan hanya Fauzan Rizkolo saja. Karena yang memiliki relasi hanya node ini. Yang tadi sudah kita bikin. Coba kalau misalnya kita Edwin, person Edwin. Nah, no record. Karena Edwin ini belum dibuat ya relasinya. Coba kita di sini kita buat juga di sini ya. Fauzan kita ganti Edwin. Nah, dari yang query create ini, kita mencoba membuat relationship studies yang menghubungkan antara Edwin dengan English Savvy. Kita run, maka muncul seperti ini. Sesuai dengan pola yang ada di query ya. Pernya di sini Edwin, ya. Pelnya di sini English Savvy, dan ada panah atau edge yang bernama studies. Jadi sekarang English Savvy terhubung dengan Edwin dan Fauzan. Kemudian ini kita return, kita match, sorry. Kita ambil semua person yang memiliki hubungan apapun gitu. Kita return, maka akan jadi 2 seperti ini. Sorry. Nah, polanya seperti ini ya. Pernya ini person, semua person, nggak dilakukan limitasi, nggak dikasih where. Jadi semuanya Fauzan dan Edwin yang memiliki relasi apapun gitu ya. Misalkan kita biar lebih gampang. Tadi pelajaran. Nah, jadi person yang memiliki relasi studies dan pelajaran. Begitu. Kita coba buat lagi misalkan kayak tadi ada pelajaran satu lagi ya. Pelajaran Introduction to Database. Kita hubungkan. Introduction to Database. Jadi nanti query ini akan membuat Edwin terhubung dengan Introduction to Database. Nama edge-nya adalah Studies. Jadi nanti kurang lebih Edwin mempelajari English Savvy dan Introduction to Database. Ketika kita run, seperti ini bentuknya. Dan kalau yang atas kita run, yang barusan, jadi seperti ini. Edwin mempelajari 2 pelajaran di sini ya, 2 mata pelajaran misalkan English dan Introduction to Database. Sedangkan Fauzan tadi kan kita baru bikin satu edge saja ya, terhubung ke sini. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan dalam bentuk graph database menyimpan datanya. Kalau misalkan di RDBMS, data disimpan dalam bentuk table, dalam bentuk record, ya. Kalau di graph database seperti ini, datanya disimpannya. Jadi satu record itu, satu entitas itu
direpresentasikan dengan satu buah node. Jadi di sini ada satu record nih, Fauzan. Di sini Edwin. Gitu. Dan relasinya sudah kita definisikan langsung ketika kita bikin tadi create. Pas kita proses match, kita nggak perlu join-joinan lagi, tinggal kita sebut aja relasinya, maka akan langsung keluar semua node yang terhubung. Coba kita buat yang lebih mudah. Person name. Ini atribut name-nya ya. Value-nya Jackie misalkan. Ini kita return. Sebenarnya nggak harus di return, cuma kan kita ingin melihat hasil outputnya ya. Jadi harus kita return. Kalau nggak di return ya ntar cuma ada tulisan not created aja kayak gitu. Kita run maka akan muncul tadi person sudah kita buat, tapi dia belum terhubung kemana-mana. Ya, kita sudah punya 5 node. Kemudian tadi pelajaran. Oh, sorry. Kita masukin ke variabel. Kita run. Nah, yang tadi kita barusan buat, Jackie belum ada apa-apa ya, karena belum terhubung. Sedangkan kita mencari node person yang memiliki relasi. Sedangkan tadi Jackie belum ada, kita bisa coba buat pakai yang di sini. Fauzan, ini sisa waktunya tinggal 14 menit lagi ya. Ya, Jackie, terima kasih. Oke. Oke, kita coba buat relasinya. Jackie terhubung dengan introduction to database. Jadi jika kita jalankan query yang barusan, kita cari person yang punya hubungan studies dengan pelajaran, kita run, maka akan seperti ini. Nah, Jackie kelihatannya sudah punya relasi nih dengan introduction to database. Begitu. Oke, jadi saya paham. Mungkin hadirin di sini masih merasa kayak bingung. Itu wajar ya. Karena kita belajar Cypher setengah jam itu nggak cukup tentunya. Kita harus ngeluangin waktu kalau misalkan memang ingin eksplor lebih lanjut. Kita harus meluangkan waktu lah berminggu-minggu mungkin ya, 2 minggu, 3 minggu khusus untuk belajar ini. Jadi kalau misalkan bingung paham, maka dari itu saya coba memberikan solusi di mana saya di materi ini memberikan resource-resource penting ya untuk yang bisa dipelajari, yang bisa dilakukan eksplorasi oleh para hadirin. Nah, di sini ada yang penting nih, graphacademy.neo4j.com. Jadi sedikit pengenalan aja. Nah, ini adalah sebuah online course milik Neo4j. Ini gratis 100%. Saya belajar dari sini. Ini belajarnya dari benar-benar fundamental, dari beginner banget, dari orang yang belum ngerti konsep graph database, bahkan orang yang belum pernah sentuh database apapun. Ini bisa belajar dari sini. Dia ada fundamental dari graph database-nya, Neo4j, kemudian ada fundamental dari Cypher-nya, kemudian ada data modeling-nya, ada mengimport data CSV nih, diajarkan. Kemudian levelnya itu bisa meningkat dari fundamental ke intermediate ke yang di atasnya. Di sini ada yang intermediate untuk Cypher, kemudian ada aggregate, dan juga ada yang di atasnya lagi, graph untuk data science. Di sini juga ada. Kemudian untuk graph dan kalau misalkan ada web dev atau misalkan desktop developer di sini ya. Nih di sini bisa lihat mengintegrasikan graph database dengan aplikasi. Di sini juga ada. Jadi dipersilahkan juga nih untuk para hadirin kalau misalkan ingin explore ya lebih lanjut. Dan juga coming soon ada nah Neo4j atau graph untuk machine learning.
Ini juga coming soon, ini masih hot topic banget ya di graph database. Karena dari tadi kita ngomongin graph database dari sisi operasional ya, kita mainin query-query-nya dan kita juga sempat singgung ke analitiknya ya. Kayak tadi yang di Google pakai PageRank gitu. Itu kan penggunaan graph database untuk analitiknya. Kita belum ngomongin yang graph untuk machine learning. Jadi di stay tune aja nih kalau misalkan yang tertarik. Maka dari itu, ini saya sudahi ya untuk yang sesi hands-on. Jangan khawatir kalau misalkan masih bingung. Yang ingin mau melakukan ekspor lebih lanjut, tadi bisa di Graph Academy. Saya maklumkan kalau misalkan masih bingung ya. Karena kita fokusnya ke sini adalah berkenalan dan kita meraise awareness dari para hadirin terhadap teknologi yang namanya graph analitik atau graph database. Begitu. Jadi sekali lagi dipersilahkan kalau ingin mengekspor lebih lanjut. Tiger Graph juga punya ya, Tiger Graph. Semacam course-nya begitu gratis, di YouTube juga ada videonya. Jadi sekian dari saya ya. Oke. Karena keterbatasan waktu, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan saya kembalikan ke Jeki. Silakan Jeki. Oke, terima kasih Fauzan. Wah, hands-on-nya panjang juga ya. Menarik juga. Wah, oke, Fauzan, Edwin, ini ada pertanyaan dari Arianto ya. Kak Arianto nih, izin bertanya, apakah Neo4j atau Graph Database lainnya bisa digunakan untuk aplikasi IoT? Jadi, secara otomatis bisa membuat suatu relasi data dari data sensor, misalnya, eh, kayaknya cuma itu doang. Dan bagaimana aplikasinya ke FL dan AI, machine learning dan AI. Baik. Secara otomatis, oke. Aplikasi IoT dan secara otomatis datanya masuk gitu ya mungkin ya ke Graph Database. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di sesi pertanyaan yang di tengah-tengah itu ya. Graph Database itu memungkinkan skema pemasukan data secara streaming, jadi secara real time gitu. Jadi mungkin kalau misalkan datanya untuk masuk secara real time dari sensor-sensor itu bisa. Kemudian untuk aplikasi machine learning atau AI, baik. Kalau untuk AI dan machine learning biasanya Neo4j ini dia menyebutnya membaginya menjadi dua, yaitu graph dengan machine learning yang unsupervised dan graph dengan machine learning yang supervised. Nah, graph unsupervised ini biasanya adalah hasil implementasi query algoritma data science. Itu misalkan kayak algoritma Lufrain atau quotient similarity begitu. Jadi intinya untuk machine learning yang unsupervised itu lebih ke implementasi dari algoritma-algoritma tadi, algoritma graph data science namanya. Bisa dicek nanti di Google, GDS, Graph Data Science. Dan kalau misalkan untuk supervised machine learning, itu bisa diimplementasikan dengan Python. Jadi contohnya untuk Tiger Graph, dia punya library sendiri, namanya PyTiger Graph. Itu bisa langsung diimport dan digunakan dan untuk melakukan manipulasi data yang ada di Tiger Graph, yang ada di Graph Database. Begitu. Semoga menjawab ya. Gimana, Kak Arianto? Apakah cukup menjawab? Baik, oke, kayaknya eh, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, Kak Arianto. Oke, tadi ada terima pertanyaan dari Pak Hendi ya. Pak Hendi, apakah masih ingin bertanya? Halo, Pak Hendi? Ya, tadi pas waktu graf ditampilkan itu kan ada table ya. Saya pengen lihat table sih, makanya saya langsung minta. Tapi ini nggak kebaca kayaknya. Kalau sekarang kayaknya kelewat. Ya, nggak apa-apa, nanti kita explore aja.
Ya, makasih. Oke, oke Pak Hendy. Mungkin itu aja ya. Atau Fauzan mungkin mau buka lagi tadi share lagi ya. Tabel mana ya? Mungkin sedikit saya juga menjawab ya. Iya. Oke. Jadi tabelnya bentuknya seperti ini. Bukan kayak tabel yang di RDBMS ya. Jadi kalau misalkan contoh lainnya kayak di Tiger Graph misalkan, itu yang keluar adalah tabel unstructured. Jadi dalam bentuk JSON begitu. Bukan tabel actual table kayak RDBMS. Ini bentuk tabelnya. Disebutnya table tapi bukan kayak yang di SQL gitu lah. Coba lihat raw-nya gimana? Raw. Seperti ini Pak Hendy. Ini JSON-nya ya. Iya. Oke, nanti. Oke, mungkin cukup ya untuk seminar hari ini, untuk webinar hari ini. Jadi bagi yang tertarik mungkin bisa join WA grupnya. Ini biar saya send lagi ya. Ini ke link WA grupnya. Oh iya. Oh, mungkin bisa foto bersama dulu sebelum. Ya, eh, webinar kali ini sudah berakhir ya. Nanti kita nantikan webinar selanjutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk Pak Fauzan, Pak Edwin, dan Pak Jackie ya lagi bermasalah dengan internetnya, dan Mbak Asri, serta Bapak-Bapak dan Ibu semua yang hadir di saat ini ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di webinar yang lain. Sudah foto tadi, udah di capture. Apa Mbak Asri mau lakukan capture-annya nggak? Tadi saya sudah ini. Mbak Asri, halo. Boleh, boleh Bu. Di slide Di capture pertama. sebentar ya. Silahkan virtual background-nya dan kameranya ya di on-in biar kita saling kenal ya, nanti kalau kopdar kita bisa langsung nyapa gitu kan. Ya Mbak Sri silahkan. Slide kedua. Slide kedua nggak ada yang open kan? Ya nggak apa-apa. Sudah Mbak Sri. Terakhir slide ketiga. Oke, terima kasih Mbak Sri, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya ya. Selamat siang semuanya, saya akhiri.